Malam itu terasa aneh. Bukan karena angin, bukan karena suara, tapi karena perasaan yang tiba-tiba muncul tepat setelah aku menyelesaikan doa itu. Aku seorang perempuan yang sudah lama berdoa, tapi jarang benar-benar merasa didengar. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Begitu kata terakhir keluar dari bibirku, jantungku berdetak lebih pelan, seolah dunia di sekitarku berhenti sebentar untuk memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku masih terlipat. Mataku tertutup, tapi pikiranku justru terjaga. Ada keheningan yang tidak biasa, bukan kosong, melainkan penuh. Seperti ada sesuatu yang hadir, meski tak terlihat. Dan di dalam keheningan itu, hatiku bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa doa ini mungkin benar-benar sampai. Aku bukan perempuan yang sempurna. Aku pernah ragu, pernah marah pada Tuhan, pernah merasa dilupakan. Ada hari-hari di mana aku berdoa hanya karena kebiasaan, bukan karena iman. Tapi malam itu, aku berdoa dengan kejujuran yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Tidak indah, tidak teratur. Hanya kata-kata yang keluar dari hati yang lelah. Dan setelah doa itu selesai, sesuatu berubah. Aku membuka mata perlahan. Kamar itu sama. Lampu redup. Dinding diam. Tidak ada cahaya dari langit, tidak ada suara malaikat. Tapi hatiku terasa berbeda. Ada rasa ditegaskan, ditegur, dan ditenangkan pada saat yang sama. Seolah Tuhan tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Mungkin kamu juga sedang merasakan hal itu sekarang. Mungkin kamu menonton ini karena hatimu sedang gelisah, karena doamu terasa berat, atau karena kamu diam-diam bertanya, apakah Tuhan masih peduli padaku? Aku pernah berada di titik itu. Dan malam itu mengajarkanku satu hal penting, Tuhan tidak pernah jauh. Kita yang sering terlalu terluka untuk menyadarinya. Aku tetap duduk diam. Takut jika bergerak akan merusak momen itu. Ada rasa hangat yang lembut, bukan di tubuhku, tapi di dalam dadaku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Semua kecemasan yang biasanya memenuhi pikiranku, perlahan mereda. Di dalam keheningan itu, kenangan mulai muncul. Kesalahan-kesalahanku, keputusan buruk, doa-doa yang kuucapkan lalu kulupakan. Air mata yang kutahan saat aku merasa Tuhan tidak menjawab. Semuanya datang kembali, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk disembuhkan. Dan tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul dalam hatiku dengan sangat jelas. Apakah kamu siap menyerahkan semuanya kepadaku? Pertanyaan itu tidak terdengar, tapi terasa lebih nyata dari suara apapun. Dan jujur saja, aku takut menjawabnya. Karena menyerahkan semuanya berarti tidak lagi mengendalikan segalanya. Berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahkan di bagian hidup yang paling aku lindungi. Aku menarik napas panjang. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Malam itu, aku tidak mencoba menjadi perempuan yang tegar. Aku hanya menjadi perempuan yang jujur di hadapan Tuhan. Aku berkata dalam hati, Tuhan, aku lelah. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Jika Engkau masih mau menerimaku, aku di sini. Dan di saat itulah, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan suara, bukan penglihatan, tapi keyakinan yang tiba-tiba tumbuh. Aku didengar. Doaku tidak hilang. Air mataku tidak sia-sia.
Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan juga sedang menyentuh hatimu sekarang. Karena seringkali, sebelum Dia mengubah keadaan kita, Dia terlebih dahulu menenangkan hati kita. Malam itu terasa aneh karena aku merasa dilihat sepenuhnya. Semua ketakutanku, semua keraguanku, semua luka yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Anehnya, aku tidak merasa dihakimi. Aku merasa dipeluk dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Aku teringat semua kali aku berkata, "Tuhan, nanti saja," ketika Dia memanggilku untuk berubah. Semua kali aku memilih diam saat hatiku tahu harus melangkah. Dan malam itu, tanpa kata-kata, aku merasa Dia berkata, "Aku masih di sini. Aku belum pergi." Keheningan semakin dalam. Jam berdetak pelan, tapi waktu terasa melambat. Dan di dalam momen itu, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Doa bukan tentang meminta Tuhan mengikuti rencana kita, tapi tentang mengizinkan diri kita masuk ke dalam rencananya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Yang aku tahu, ketika aku akhirnya berdiri, ada keberanian kecil yang lahir di hatiku. Bukan keberanian besar untuk mengubah segalanya sekaligus, tapi keberanian untuk percaya satu langkah lagi. Dan mungkin kamu juga berada di titik itu sekarang. Titik di mana kamu lelah berjuang sendiri. Titik di mana hatimu ingin percaya, tapi lukamu masih berbicara lebih keras. Jangan pergi dulu. Karena apa yang terjadi setelah doa itu, mengubah caraku melihat hidup selamanya. Malam itu terasa aneh karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar berhenti. Dan di saat aku berhenti, Tuhan mulai bekerja. Aku berdiri di tengah kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan, tetapi juga kegelisahan yang lembut, seolah hatiku baru saja disentuh dan sekarang sedang belajar berdetak dengan cara yang baru. Malam itu belum berakhir, tetapi aku tahu sesuatu sudah berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam diriku. Aku melangkah ke jendela dan membuka tirai sedikit. Langit gelap, bintang-bintang tampak biasa saja. Tidak ada tanda ajaib. Namun anehnya, aku merasa seperti sedang diperhatikan dengan kasih yang tidak menuntut apapun dariku. Dan di saat itulah aku menyadari, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita secara instan. Kadang Dia mengubah cara kita memandang keadaan itu. Aku bersandar pada dinding, memejamkan mata lagi. Hati kecilku mulai berbicara. Selama ini aku terlalu sibuk berusaha mengendalikan segalanya. Aku ingin doa-doaku dijawab sesuai waktuku, sesuai caraku. Dan setiap kali itu tidak terjadi, aku merasa kecewa. Aku merasa tidak layak. Aku merasa Tuhan diam. Namun malam itu, aku mulai mengerti bahwa keheningan Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah undangan. Undangan untuk percaya, bahkan ketika aku tidak mengerti. Dalam keheningan itu, sebuah perasaan lain muncul. Perasaan yang selama ini aku hindari, rasa bersalah. Bukan rasa bersalah yang menghukum, tetapi yang menyadarkan. Aku teringat keputusan-keputusan yang kuambil tanpa melibatkan Tuhan. Hubungan yang kupertahankan meski hatiku tahu itu melukaiku. Jalan yang kupilih hanya karena takut sendirian. Semua itu kembali ke permukaan, dan untuk sesaat, aku ingin menutup hatiku lagi. Aku ingin lari dari perasaan itu. Tapi malam itu, aku tidak melakukannya. Aku tinggal. Aku membiarkan Tuhan menunjukkan apa yang selama ini kusembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Aku berbisik pelan, hampir tidak terdengar, "Tuhan, jika Engkau ingin aku berubah,
aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di saat itulah, tanpa suara, tanpa kata, sebuah pemahaman sederhana turun ke hatiku. Perubahan tidak dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari kejujuran. Aku duduk kembali, kali ini di lantai. Posisi yang tidak nyaman, tapi jujur. Dan aku mulai berbicara pada Tuhan seperti aku berbicara pada seseorang yang benar-benar mengenalku. Aku mengaku lelah. Aku mengaku takut. Aku mengaku tidak selalu percaya. Dan anehnya, semakin jujur aku, semakin ringan dadaku. Jika kamu pernah merasa doamu tidak cukup baik, dengarkan ini. Tuhan tidak menunggu doa yang sempurna. Dia menunggu hati yang terbuka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti menyaring kata-kataku. Aku membiarkan semuanya keluar. Aku tidak tahu berapa lama aku berdoa. Waktu kehilangan maknanya. Yang aku tahu, ada rasa damai yang perlahan mengisi ruang kosong di dalam diriku. Bukan damai karena semua masalah selesai, tetapi damai karena aku tahu aku tidak menghadapinya sendirian. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Tuhan tidak meminta aku menjadi perempuan yang kuat sepanjang waktu. Dia hanya meminta aku percaya ketika aku lemah. Dan kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa kupaksakan. Itu tumbuh pelan-pelan. Di tengah doa itu, hatiku seperti diarahkan untuk mengingat satu hal yang selama ini aku abaikan. Sebuah janji yang dulu pernah kuterima, tetapi kulupakan karena rasa kecewa. Aku tidak mendengar kata-kata, tetapi aku merasakan dorongan untuk tidak menyerah sekarang. Dan mungkin pesan ini juga untukmu. Mungkin kamu sudah hampir menyerah. Hampir berhenti berharap. Tapi jika kamu masih mendengarkan, itu artinya ada bagian dari hatimu yang belum ingin melepaskan Tuhan. Aku menarik napas dalam-dalam. Air mataku sudah kering, tapi bekasnya masih terasa. Aku merasa rapuh, namun anehnya, aku juga merasa aman. Seperti seorang anak yang akhirnya berhenti berpura-pura dewasa dan kembali ke pelukan yang seharusnya. Malam itu terasa panjang, tapi tidak berat. Ada kesadaran baru yang tumbuh. Aku tidak harus mengerti segalanya malam ini. Aku hanya harus percaya satu langkah saja. Dan langkah itu adalah memilih untuk tetap tinggal di hadapan Tuhan, bahkan ketika aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku melihat kembali ke dalam hidupku. Ada hal-hal yang harus kulepaskan. Kebiasaan yang harus kuubah. Ketakutan yang harus kuhadapi. Tapi untuk pertama kalinya, daftar itu tidak membuatku panik. Karena aku tahu, aku tidak diminta melakukannya sendiri. Jika kamu merasa hatimu sedang disentuh sekarang, jangan abaikan perasaan itu. Jangan buru-buru pindah ke hal lain. Karena seringkali, Tuhan berbicara paling jelas ketika kita berhenti melarikan diri. Malam itu terasa aneh karena aku mulai mendengar Tuhan bukan dengan telingaku, tetapi dengan hatiku. Dan ketika hatiku mulai mendengar, aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang terjadi setelah malam itu tidak langsung mengubah dunia di sekitarku. Tapi ia mulai mengubah caraku berjalan di dalam dunia itu. Dan perubahan itu jauh lebih dalam daripada yang bisa kulihat saat itu. Tetaplah di sini. Karena masih ada sesuatu yang harus kamu dengar. Sesuatu yang mungkin akan menjawab pertanyaan yang sudah lama kamu simpan dalam diam. Ketika malam itu akhirnya beranjak menuju dini hari, aku masih terjaga. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku justru terasa jernih. Ada keheningan yang berbeda sekarang. Bukan lagi keheningan yang penuh pertanyaan, melainkan keheningan yang mengandung jawaban, meski belum semuanya jelas.
Aku berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa perlu mencari distraksi. Biasanya, pikiranku dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, tentang apa yang belum selesai, tentang siapa yang mungkin akan mengecewakanku lagi. Tapi malam itu, semua itu terasa jauh. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Tuhan baru saja menyentuh bagian hatiku yang selama ini terkunci. Aku mulai mengingat kembali perjalanan hidupku. Sejak kecil, aku diajarkan untuk percaya. Tapi seiring waktu, kepercayaan itu terluka. Doa-doa yang tidak terjawab. Harapan yang runtuh. Orang-orang yang pergi meski aku sudah berdoa agar mereka tinggal. Dan tanpa sadar, aku mulai membangun jarak dengan Tuhan. Bukan karena aku tidak percaya, tetapi karena aku takut berharap lagi. Malam itu, aku menyadari betapa lama aku memikul beban itu sendirian. Aku ingin terlihat kuat. Aku ingin terlihat baik-baik saja. Bahkan di hadapan Tuhan, aku sering menyembunyikan luka terdalamku. Tapi ketika aku akhirnya berhenti berpura-pura, Tuhan tidak menjauh. Dia justru mendekat. Dan kesadaran itu membuat air mataku kembali mengalir, pelan dan hangat. Aku tidak melawan. Aku membiarkannya. Karena aku tahu, ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata pemulihan. Aku bangkit dari tempat tidur dan duduk lagi. Hatiku terdorong untuk berdoa sekali lagi, tapi kali ini berbeda. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya berkata, "Tuhan, ajari aku percaya lagi." Doa itu sederhana, tapi terasa berat. Karena percaya lagi berarti membuka diri pada kemungkinan terluka lagi. Namun di saat yang sama, aku merasakan dorongan lembut yang mengatakan bahwa tanpa kepercayaan, tidak akan ada penyembuhan. Mungkin kamu juga sedang berada di fase itu. Kamu ingin percaya, tapi pengalaman masa lalu membuatmu ragu. Kamu ingin berharap, tapi takut kecewa. Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak meminta kamu melupakan lukamu. Dia meminta kamu menyerahkannya. Malam itu, aku mulai melihat luka-lukaku dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai tempat di mana Tuhan ingin bekerja. Tempat di mana kasih-Nya bisa masuk dan mengubahku dari dalam. Aku teringat satu momen tertentu dalam hidupku, saat aku merasa Tuhan benar-benar diam. Saat aku berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi segalanya justru semakin buruk. Selama ini, aku menyimpan kekecewaan itu rapat-rapat. Aku tidak pernah benar-benar membicarakannya dengan Tuhan. Dan malam itu, aku akhirnya berani. Aku berkata, "Tuhan, aku marah waktu itu. Aku merasa Engkau meninggalkanku. Aku menunggu." Dan di dalam keheningan itu, tidak ada rasa marah yang kembali. Tidak ada penolakan. Yang ada justru pemahaman yang perlahan tumbuh. Tuhan tidak pergi. Dia bekerja dengan cara yang belum bisa kupahami saat itu. Pemahaman itu tidak datang sekaligus. Ia datang seperti cahaya kecil di ujung lorong. Cukup untuk memberiku arah, meski belum menerangi semuanya. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah cukup. Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah sebuah beban lama akhirnya diletakkan. Dan di momen itu, aku menyadari bahwa pengampunan tidak hanya tentang memaafkan orang lain. Kadang, itu tentang memaafkan Tuhan atas ekspektasi kita sendiri. Jika kamu sedang menyimpan kekecewaan terhadap Tuhan, ketahuilah bahwa Dia tidak takut dengan kejujuranmu. Dia tidak tersinggung oleh pertanyaanmu. Dia justru menunggumu datang apa adanya.
Malam itu terasa aneh karena aku mulai melihat Tuhan bukan sebagai sosok yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi sebagai pribadi yang dekat, sabar, dan penuh pengertian. Dan pandangan itu mulai mengubah cara aku memandang diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang harus selalu kuat. Aku perempuan yang sedang dipulihkan. Dan pemulihan itu bukan proses instan. Ia membutuhkan waktu, kejujuran, dan keberanian untuk tetap tinggal bahkan ketika perasaan tidak nyaman muncul. Di tengah semua itu, sebuah kesadaran penting muncul. Malam itu bukan akhir dari pergumulanku. Itu adalah awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan di mana aku belajar berjalan bersama Tuhan, bukan di depannya, bukan juga tertinggal di belakang. Aku melihat jam. Waktu sudah jauh lewat tengah malam. Tubuhku akhirnya meminta istirahat. Aku kembali berbaring, kali ini dengan hati yang lebih ringan. Sebelum memejamkan mata, aku berbisik, "Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menyerah padaku." Dan di saat aku menutup mata, ada keyakinan lembut yang menetap di hatiku. Apapun yang menantiku besok, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Jika kamu masih di sini, jika kamu masih mendengarkan, mungkin hatimu juga sedang disentuh. Jangan abaikan itu. Karena apa yang akan terjadi setelah ini adalah bagian paling penting dari pesan ini. Masih ada satu bagian lagi. Dan di sanalah semuanya akan menemukan maknanya. Ketika fajar mulai mendekat, aku terbangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah ketenangan yang tenang dan keyakinan yang lembut, seolah hatiku baru saja menemukan tempat untuk beristirahat. Malam itu benar-benar berakhir, tetapi jejaknya masih tinggal di dalam diriku. Aku duduk perlahan, membiarkan kesadaran kembali sepenuhnya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Hidupku belum berubah secara drastis. Masalahku masih ada. Pertanyaanku belum semuanya terjawab. Tetapi aku sudah berubah. Cara aku memandang segalanya tidak lagi sama. Aku berjalan ke jendela dan melihat cahaya pagi pertama menyentuh dunia. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus segera tahu apa langkah selanjutnya. Aku hanya merasa cukup untuk hari ini. Dan kesadaran itu membuatku tersenyum kecil, karena aku tahu ini bukan hasil kekuatanku. Ini hasil kehadiran Tuhan yang diam-diam bekerja sepanjang malam. Aku mulai memahami bahwa Tuhan tidak selalu datang untuk menghapus badai. Kadang Dia datang untuk mengajarkan kita berdiri dengan tenang di tengah badai itu. Dan malam itu, Dia tidak memberiku jawaban panjang. Dia memberiku keberanian untuk percaya lagi. Mungkin kamu juga menunggu jawaban yang besar. Mungkin kamu berharap hidupmu berubah dalam satu doa. Tapi dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Perubahan terbesar seringkali dimulai dari dalam, di tempat yang tidak dilihat siapapun selain Tuhan. Aku kembali mengingat doa yang kuucapkan malam itu. Doa yang sederhana. Doa yang jujur. Dan sekarang aku tahu, doa itu tidak hanya didengar, doa itu menggerakkan sesuatu. Tidak langsung di dunia luar, tetapi di dalam hatiku. Hari itu aku melangkah keluar rumah dengan perasaan yang berbeda. Langkahku sama, jalanan sama, orang-orang sama. Tapi aku tidak lagi berjalan sendirian. Ada kesadaran baru bahwa Tuhan berjalan bersamaku, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Aku mulai lebih peka, lebih mendengarkan, lebih berani jujur dengan diriku sendiri. Dan setiap kali rasa takut datang, aku mengingat malam itu. Aku mengingat bagaimana Tuhan hadir tanpa suara, tanpa tanda dramatis,
tetapi dengan kasih yang nyata. Jika kamu sedang berada di titik di mana kamu merasa doamu tidak menghasilkan apa-apa, jangan berhenti. Jangan mengira keheningan berarti penolakan. Kadang itu adalah proses paling dalam yang sedang Tuhan kerjakan. Aku belajar bahwa iman bukan tentang selalu merasa kuat. Iman adalah memilih untuk percaya, bahkan ketika perasaan kita berkata sebaliknya. Dan pilihan itu, meski kecil, membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan kecil. Cara aku bereaksi, cara aku berbicara pada diriku sendiri, cara aku berdoa. Aku tidak lagi datang kepada Tuhan hanya ketika aku butuh sesuatu. Aku datang karena aku rindu berada dekat dengannya. Dan disitulah aku mengerti satu kebenaran sederhana namun mendalam, Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang mau datang. Jika kamu masih mendengarkan sampai akhir ini, mungkin Tuhan juga sedang berbicara padamu. Bukan lewat suaraku, tetapi lewat sesuatu yang bergerak di dalam hatimu sekarang. Jangan abaikan itu. Jangan mengeraskan hatimu. Karena seringkali, momen paling sunyi adalah momen paling menentukan. Malam itu terasa aneh karena di sanalah aku berhenti melawan. Aku berhenti menuntut. Aku berhenti berpura-pura. Dan di saat aku berhenti, Tuhan memulai. Aku tidak tahu bagaimana perjalanan hidupmu. Aku tidak tahu luka apa yang kamu simpan. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, Tuhan yang sama yang menjumpaiku malam itu juga melihatmu sekarang. Dia tahu namamu. Dia tahu ceritamu. Dan dia tidak datang terlambat. Jika hatimu lelah, katakan itu padanya. Jika kamu bingung, akui itu. Jika kamu hampir menyerah, jangan sembunyikan itu. Karena Tuhan tidak pernah menolak hati yang jujur. Dan mungkin, setelah kamu menutup video ini, tidak akan ada kilat dari langit. Tidak akan ada suara keras. Tapi mungkin, hanya mungkin, akan ada ketenangan kecil yang tinggal di dadamu. Peganglah itu. Karena dari situlah segalanya bisa dimulai. Malam itu terasa aneh. Tepat setelah aku menyelesaikan doa itu. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Jika kamu merasa pesan ini berbicara padamu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada seseorang yang juga sedang membutuhkan penguatan. Dan jika kamu ingin terus menerima pesan-pesan seperti ini, tetaplah dekat. Karena terkadang, satu pesan kecil dari langit bisa mengubah arah hidup selamanya. Dan sekarang, dengan hati yang tenang, aku melangkah maju. Tidak dengan semua jawaban, tapi dengan iman yang cukup untuk hari ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan abaikan panggilan ini. Subscribe ke channel ini sekarang agar kamu terus menerima pesan-pesan dari Tuhan, pesan dari surga, dan penguatan untuk jiwamu. Tulis, "Aku percaya," di kolom komentar sebagai tanda imanmu hari ini, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang membutuhkan harapan. Tetaplah di sini, karena mungkin pesan berikutnya adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu tunggu. Sekwiser, Poso Ceriar.